Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para bapak dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini Allah memberikan kekuatan kepada kita, Allah memberikan hidayahnya kepada kita, Allah memberikan taufiknya, pertolongannya kepada kita untuk tetap istiqomah salat berjamaah, istiqomah ngaji, membuka Al-Quran, membaca ayat-ayatnya yang mulia. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi sebab Allah ridho kepada kita, sehingga kita mulia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu kita masih di surat Al-Qari'ah. Masih Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah terjadi kiamat, lalu dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah itu dihisab, amalnya dihisab, dihitung. Hisab, ada hisab berat, ada hisab yang ringan, ada yang tanpa hisab. Lalu setelah dihisab, dihitung-hitung, ditimbang. Ini bagus, ini blesak, dihisab. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah
as-shalah. Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Wa in salahat salaha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Kalau salatnya baik maka amal yang lain jadi baik, kalau salatnya buruk amal yang lain juga jadi buruk. Dan salat itu inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tanha itu fi'il mudhari, zamannya hal dan istiqbal. Bisa jadi orang sholat sekarang tapi maksiatnya masih tetap jalan, nggak apa-apa, terusin sholatnya, jangan terusin maksiatnya, terusin sholatnya, jangan berhenti sholat gara-gara masih senang maksiat, tapi berhentilah maksiat ya, karena sudah istiqomah sholat. Tiap amal itu punya bobot masing-masing ya, punya bobot masing-masing. Ada satu amal tapi bobotnya berat, ada amal gede tapi bobotnya ringan, tergantung kadar keikhlasannya, tergantung kadar manfaatnya ya. Ada orang sedekah saja, ini kata ulama pahalanya beda-beda. Satu dibalas 10 ya, ada satu dibalas 10. Itu sedekah kepada orang yang sehat, itu 1/10. Sedekah 1 dibalas 10. Ada sedekah 1 dibalas 90. Sedekah ke orang sakit ya, orang buta, orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi sedekah yang dilipat gandakan menjadi 900. Ini Imam Suyuti yang mengatakan anna thawabas shadaqati khamsatu anwa'in. Sesungguhnya pahala sedekah itu ada 5 macam. Wahidatun bi'asyratin, ada 1 dibalas 10. Itu sedekah ala wahiyya ala sahihil jism, sedekah kepada orang yang sehat badannya. Wa wahidatun bitis'in, ada 1 dibalas 90. Wahiyya alal a'ma wal mubtala, sedekah ke orang yang buta, orang yang sedang ditimpa musibah, itu 1 dibalas 90. Wa wahidatun bitis'i mi'atin, ada sedekah 1 dibalas 900 kali lipat. Wahiyya ala dzi qarabatin muhtajin, sedekah kepada kerabat yang membutuhkan, saudara yang membutuhkan, itu 900 kali lipat. Wa wahidatun bi mi'ati alfin, sedekah 1 dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat. Wahiyya alal abawain, itu sedekah ke orang tua, 100.000 kali lipat. Wa wahidun bitis'i mi'ati alfin, sedekah 1 dilipat gandakan 900.000 kali lipat, 900.000 kali lipat. Wahiyya ala alimin aw faqihin, sedekah ke orang alim atau ahli fikih, orang yang paham agama. Jadi karena amal itu beda-beda bobotnya, maka ditimbang ya, ditimbang. Tentu tidak akan sama antara satu dengan yang lain. Sebagian ulama mengatakan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu menggunakan mawazin, jamaknya mizan ya, timbangan, bahwa setiap amal itu akan ditimbang menurut tolak ukurnya masing-masing. Ada yang tafsirnya sholat ada standarnya, sedekah ada standarnya. Sama lah kayak kita pelajaran di sekolah bahasa Indonesia, KKM-nya standar minimal nilai 60 misalnya. Ini 70, ini 65, kan itu. Makanya di sini dikatakan mawazin. Mawazin itu timbangannya bukan hanya 1,
Kalau satu namanya mizan. Maknanya ini sebagian ulama mengatakan timbangannya tuh banyak, tergantung amal apa. Masuk standar nggak? Sholat, timbangan sholat masuk standar nggak? Oh nggak masuk, wah nggak usah dihitung, kosok. Wah ini riya, nggak masuk nih. Ini sedekah, masuk standar. So itu sebagian ulama begitu. Ya. Kenapa seperti itu? Agar semua amal benar-benar menghasilkan ketepatan timbangan. Ya, ketepatan timbangan. Insyaallah. Nah, mayoritas ulama mengatakan nggak begitu. Amal kebaikan dan amal kejahatan masing-masing ditimbang. Ya, amal bagus satu neraca, amal blesak di neraca yang lain, ditimbang mana yang lebih berat. Cuman masalahnya di sini redaksi ayatnya kan menurut sebagian ulama nih, siapa yang berat timbangannya maka masuk surga. Siapa yang ringan timbangannya berarti kan hanya yang disebut kebaikannya saja. Tapi jumhur ulama mengatakan ya tetap nggak begitu gitu. Walaupun yang disebut adalah kebaikannya, tapi tolak ukurnya adalah kalau timbangan kebaikannya lebih berat, ya berarti otomatis lebih banyak kebaikannya. Kalau kebaikannya ringan, ya berarti otomatis kebaikannya lebih sedikit. Itu jumhurul ulama, kebanyakan ulama seperti itu. Kalau sebagian yang lain nggak begitu, itu sudah ada timbangannya sendiri. Kalau timbangan kebaikan ada ukurannya, standar masuk surga misalnya. Ini kalau timbangannya lebih berat berarti masuk surga. Kalau lebih ringan berarti kunci surga durung cetek. Ngerti ini durung cetek. Karena kurang abot timbangan surga. Adapun orang-orang kafir tidak ada timbangan kebaikan bagi mereka, nggak usah ditimbang. Ini sebagaimana surat Kahfi, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka orang-orang kafir ya, itu dihapus amal-amal mereka dan kami tidak melakukan penimbangan bagi amalan mereka pada hari kiamat. Gak usah ditimbang orang kafir itu, amalnya sudah gak sah. Maka kata ulama, amal yang tidak diiringi dengan iman itu sia-sia. Walaupun nanti orang kafir ya tetap dapat balasan dari Allah. Apa balasannya atas kebaikan mereka? Di dunia dipuji, banyak yang like, banyak yang share, banyak viral gitu. Kebaikannya di dunia. Di akhirat ada memang balasannya. Tentu orang kafir yang baik dan orang kafir yang buruk ya siksanya berbeda, lebih ringan, tapi sama-sama disiksa. Ya. Jangan kita katakan bahwa orang mendingkan kafir tapi baik daripada siro wong Islam beli baik. Loh, sebaik-baiknya orang kafir ya, dia tidak punya kebaikan yang sangat berharga. Apa itu? Iman. Dan seburuk-buruknya orang yang beriman, dia punya kebaikan yang luar biasa, yaitu keimanannya, keislamannya. Yang ini nggak bisa dibandingkan dengan amal yang banyak dari orang kafir. Maka dikatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku, kata Nabi, semuanya masuk surga. Yang matinya Islam, yang matinya iman. Hanya ada yang langsung, ada yang mampir ke neraka dulu gitu. Ya, setelah ditimbang amal kebaikannya, sebagaimana dalam ayat ini, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Dan orang yang berat timbangan kebaikannya, maknanya mengalahkan timbangan amal buruknya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa huwa fi 'ishatin itu ya menggunakan tanwin.
isyatin, bukan fil isyati. Itu beda, Pak. Ya, itu beda. Apa beda ya? Karena isyatin penggunaannya tunggal isyah dan tidak menggunakan jamak, juga menggunakan tanwin. Ini mengisyaratkan bahwa kepuasan dan kenyamanan hidup di akhirat, di surga, berkesinambungan, langgeng, nggak putus-putus, tidak silih berganti, nggak seperti di dunia, kadang senang kadang enggak, kadang senang kadang enggak. Itu mengindikasikan bahwa kehidupan di surga itu tidak ada suka duka, capek, senang sedih, nggak ada begitu. Senang baik, ya enak baik, lakab enak ya. Kalau kehidupan kita, siapapun di antara kita pasti pernah merasakan senang dan sedih. Semua dari kita kehidupan di dunia. Kalau di akhirat tidak. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Jadi kehidupan di sana langgeng, enak, luar biasa. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Kata ummuhu itu terambil dari kata amma ya ummu, yang berarti menuju. Kita sholat nih ya, barisannya semuanya tertuju kepada imam, dengerin suara imam, gerakannya tertuju pada imam, apa yang dilakukan imam. Nah, imam itu ya di depan karena dituju. Kita tertuju kepada orang yang di depan, makanya orang yang di depan itu disebut imam. Imam, ummun itu, amma ya ummu itu maknanya berarti yang menuju. Ibu dinamai ummun, ummi ibuku, karena anak itu selalu menuju kepada ibu ya. Dan yang dituju oleh mata dan diteladani dinamai imam. Itu seakar dengan kata di sini fa ummuhu, maka mereka menuju hawiyah. Hawiyah itu terambil dari kata hawa. Hawa itu artinya orang yang hawa itu ya artinya meluncur ke bawah. Meluncur ke bawah. Maknanya orang yang durhaka tujuannya, endingnya adalah hawiyah ya, hawiyah itu kehidupan yang sangat buruk. Wa ma adraka mahiyah, dan tahukah kalian apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang sangat panas, yang panasnya tidak bisa dibanding dengan api dunia. Ada dalam kitab Duratun Nasihin dulu kami di pesantren itu begini, Pak. Ada hadis yang walaupun sebagian ulama menganggap itu tidak sahih gitu, tapi ada satu riwayat begini: ketika bumi ini sudah siap huni, itu belum ada apinya, Pak. Maka ada malaikat yang datang ke malaikat Malik. Ini orang nanti hidup manusia, khalifah fil arad, khalifah di bumi, masaknya gimana? Masa ia makan beras menteh? Masaknya bagaimana? Kita butuh api. Minta api 1 biji kurma. Kurma ada bijinya kurma. Maka kata malaikat Malik, kalau api neraka 1 biji kurma ditaruh di bumi dan langitnya ikut kebakar. Ya sudah, kalau begitu katanya minta 1 butir pasir. 1 butir pasir api neraka kalau ditaruh di bumi nggak akan tumbuh-tumbuhan, saking panasnya. Terus beriben ya, kan butuh masak.
Api neraka ya, duduk api dunia, jangan dibayangkan api dunia. Api neraka yang sebesar satu butir pasir itu dijeburkan ke 7 laut, baru padam itu api, asapnya itu dimasukkan ke gunung, jadi lahar, ke batu, jadi api. Api yang di dunia itu hanya seperti itu. Pribad hawiyah, ya ampun. Ya, Insya Allah. Pengen beli jalan-jalan di neraka. Nanti setelah mizan ada sirat. Nah, sirat ini semua dari kita ini nanti lewat di atas neraka, Pak. Ya Allah, semua dari kita. Ya, ada di Quran surat Maryam ayat berapa ya? 71 atau 72. Coba saya di Quran surat Maryam, kalau nggak salah ayat 71 atau 72, ada 71. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Itu bagi Tuhanmu adalah satu ketentuan yang sudah ditetapkan. Semua orang lewat semua ke neraka itu. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jithiya. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim masuk ke dalam neraka. Ya, insyaallah. Itu semua dari kita. Ya, semua dari kita. Tapi ketika lewat sirat itu, lewat jembatan yang terbentang di atas neraka itu, yang pertama kali melewati adalah Nabi Muhammad dan umatnya. Kita ini Pak, nanti lewat sirat akan lebih dulu daripada Nabi Musa, lebih dulu daripada Nabi Ibrahim, lebih dulu daripada nabi-nabi yang lain. Kenapa? Karena kita ikut nempel ke Nabi Muhammad. Dan surga, pintu surga tidak akan terbuka saat itu kecuali Nabi Muhammad dulu. Dan Nabi Muhammad itu nanti masuk surga. Setelah masuk surga, beliau keluar lagi mencari umatnya, kegulat umatnya, terus saja. Ya, insyaallah. Nah, Nabi Muhammad SAW memberi minum umat manusia dari telaga Kautsar itu di mahsyar ketika panas terik. Ada orang kasih minum sama Nabi. Nah, orang-orang yang dikasih minum itu la nazma'u ba'daha abada, tidak akan merasa haus selama-lamanya. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang diberi minum oleh Allah, oleh Allah melalui tangan Nabi Muhammad SAW dari telaga Kautsar. Ya, di akhirat enggak haus. Lewat sirat itu Nabi Muhammad dulu yang lewat. Wa yudrabus siratu baina zuhrai jahannam. Dan sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka itu berada di punggungnya neraka jahannam, maknanya di tepi jahannam, di atasnya. Fa akunu ana wa ummati awwala man yujizuha, kata Nabi, dan aku beserta umatku adalah yang pertama kali lewat ke neraka jahanam. Ini sahih Bukhari hadisnya. Ya. Lalu setelah itu dikatakan fasiratu, jembatan itu ahaddu minas saifi, lebih tajam daripada pedang. Wa adaqqu minas sya'rati, lebih lembut daripada rambut. Ya. Tahtahu naru jahannam, di bawahnya adalah neraka jahannam. Fa idza sara alaihil kafir, ketika lewat orang kafir, waqa'a fi nari jahannam, maka akan jatuh ke neraka jahannam. Amal mukminu, adapun orang beriman yang bertakwa, fasaufa yamurru alaihi saliman hatta yasila ila abwabil jannah, maka mereka akan lewat dengan selamat sampai ke pintu surga. Nah, keadaannya orang yang lewat di atas sirat, jembatan itu,
ada yang seperti ketipan mata, kedip, padahal jembatan terbentang panjang sekali. Ada yang mengatakan seperti perjalanan 500 tahun jalan kaki, kayak apa panjangnya. Ada yang seperti kilat, seperti kilat. Ada yang seperti angin, ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang merangkak. Wa minhum may yamurru alaihi habwan, ada yang merangkak, ada yang ngesot, ada yang berjalan dengan wajahnya. Insyaallah. Ya. Nah, di akhirat nanti ada yang namanya syafaat. Syafaat, anwa'us syafaat. Syafaat itu pertolongan maknanya. Ya, semua dari kita harus percaya kepada syafaat. Ini sebagaimana diriwayatkan hadisnya oleh Imam Ahmad. Imam Bukhari juga meriwayatkan dalam Sahihil Bukhari ini tentang syafaat. Syafaat itu macam-macam. Yang pertama asy-syafa'atul uzma. Syafaat uzma ini hanya milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan dongeng, ini semua dari kita akan mengalami ini. Ya. Ini hadisnya dari sahabat Anas, Sahih Bukhari yang meriwayatkan. Gimana? Yuhbasul mu'minu yaumal qiyamati hatta yuhimmu bidzalika fayaquluna law istashfa'na ila rabbina fayurihuna min makanina fayatuna Adam. Orang ditaruh di padang mahsyar, wah kepanasan luar biasa. Di padang mahsyar itu bukan setahun 2 tahun Pak, 50.000 tahun. Dan kita akan mengalami itu. Guru saya Sayyidil Habib Jindan mengatakan zaman 50.000 tahun bagi orang-orang yang dekat, tinggi kedudukannya di sisi Allah, itu seperti waktu zuhur dan asar saja nunggunya. Kerasanya bagi mereka cepat waktu 50.000 tahun itu. Ya, insyaallah semua dari kita ini akan mengalami kumpul di padang mahsyar 50.000 tahun. Orang-orang kafir pada teriak, "Ungkulna an hadzal mauqif walau ila nari jahannam." Ya Allah, pindahkan kami dari tempat ini walaupun kita harus masuk neraka jahanam, enggak apa-apa deh. Justru kita udah enggak kuat di tempat ini. Masukin kita ke neraka jahanam aja. Enggak tahu neraka jahanam lebih-lebih dari itu. Ya. Lalu para pembesar umat ini datang ke Nabi Adam sambil mengatakan, "Anta Adam, engkau adalah Nabi Adam, Abun Nas, bapaknya manusia, khalaqakallahu biyadihi, Allah menciptakanmu dengan tangannya, wa askanaka jannatahu, dan Allah menempatkanmu di surga, wa asjadalaka malaikatah, dan malaikat-malaikat sujud kepadamu, wa 'allamaka asma'a kulli syai', Allah telah mengajarimu nama segala sesuatu, litashfa' lana 'inda rabbika hatta yurihana min makanina hadza." Nabi Adam, tolong sih, minta tolong, mintakan pertolongan kepada Allah biar kita ini dipindah, jangan di sini, udah nggak kuat kita di sini. Kata Nabi Adam, "Lastuhunakum, saya nggak bisa nolong kalian. Saya ini punya dosa. Allah lagi marah saat ini. Allah tidak pernah murka sebelum peristiwa ini dengan murka yang seperti ini, dan Allah tidak akan pernah murka dengan murka yang seperti ini setelah kejadian ini. Allah puncaknya lagi murka itu di padang mahsyar. Nggak berani saya. Nanti takut saya dimarahin. Saya dulu kan pernah melanggar larangan Allah. Ya, kata beliau, "Aqlahu minasyajarati wa qad nuhiya anha walakin itu nuhan." Saya dulu pernah makan buah terlarang, buah dari pohon terlarang. Kalian datang saja ke Nabi Nuh, awwala nabiyyin ba'athahullahu ila ahlil ard. Itu nabi, itu rasul pertama itu Nuh. Datang kalian ke Nabi Nuh, maka fayatuna nuhan, mereka orang-orang itu datang ke Nabi Nuh, jalan kaki Pak, di padang mahsyar itu mereka rombongan 500 tahun baru sampai ke Nabi Nuh. Sambil mereka mengatakan, "Lastu hunakum ayadhkuru khati'atahu allati asaba su'alahu rabbahu bi ghairi ilmin."
Ada kata Nabi Nuh dalam hadis lain mengatakan, nafsi nafsi idhabu ila ghairi. Saya nggak bisa nolong kalian, saya bisa nolong diri sendiri saja. Pergilah kalian ke Ibrahim Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim kekasih Ar-Rahman, kasih Allah. Kata Nabi Ibrahim, inni lastu hunakum. Saya ini nggak bisa nolong kalian, saya bukan penolong kalian. Saya ini ingat dulu pernah 3 kali bohong. Kata Nabi Ibrahim, ya walaupun ya bukan bohong kata ulama, tapi Nabi Ibrahim ngerasanya itu satu kesalahan. Ya ketika diajak pesta di hutan nyembah berhala, Nabi Ibrahim mengatakan saya sakit. Padahal sakit hati, sakit pikirannya melihat umat pada nyembah patung gitu. Nah, ketika ditanya, kamu ya yang menghancurkan patung-patung ini, tanya aja patung yang paling besar. Nah, itu dianggap sebuah kebohongan. Ya. Saya takut datang saja utu Musa abdan atahullahu Taurat wa kallamahu wa qarrabahu najiyya. Datang saja kalian ke Nabi Musa, kata Nabi Ibrahim. Nabi Musa itu hamba yang diberi Allah Taurat, diajak dialog langsung, dekat dengan Allah. Dah sana ke Nabi Musa, kata Nabi Musa, inni lastu hunakum. Saya nggak bisa nolong kalian, nafsi nafsi idhabu ila ghairi. Saya nggak bisa nolong kalian, saya hanya bisa nolong diri saya sendiri. Lalu kata Nabi Musa, Nabi Musa menyebut kesalahannya, diantara pernah membunuh orang yang nggak sengaja membunuhnya, dorong orang, ternyata orangnya mati didorong Nabi Musa itu. Datang saja ke Nabi Isa, Abdullah wa Rasulah, itu hamba Allah dan Rasulnya, wa ruhallah wa kalimatah, itu ruhnya Allah, maknanya roh yang ditiupkan oleh Allah tanpa melalui perantara ayahnya. Kata Nabi Musa, Nabi Isa, lastu hunakum nafsi nafsi idhabu ila ghairi. Saya nggak bisa nolong kalian, saya bukan penolong kalian. Walakin itu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Tapi coba kalian datangi Muhammad, abdan, seorang hamba, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Nabi yang diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Datang aja ke Muhammad, Masya Allah. Ini kata ulama, Nabi Adam apa nggak tahu yang punya syafaat Nabi Muhammad? Tahu. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim apa nggak tahu yang punya syafaat Nabi Muhammad? Tahu. Apa nggak tahu Nabi Musa yang punya syafaat adalah Nabi Muhammad? Tahu. Kenapa mereka itu kok bal-balan untuk menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad? Kalau langsung ke Nabi Muhammad, ditolong Nabi Muhammad, wah Ibrahim juga mungkin bisa, Musa juga mungkin bisa. Tapi dengan mereka ditujukan ke nabi-nabi yang mulia dulu, biar orang umat tahu, nih gak ada yang bisa nolong. Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, nabi-nabi yang mulia gak bisa menolong. Yang bisa hanya Muhammad. Itu ya, maka mereka datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud doa, lalu ada suara, irfa ya Muhammad, angkat kepalamu Muhammad, wa qul yusma' washfa' tushaffa' wasal tu'ta. Yo, katakan, ngomong apa kamu? Perkataanmu akan didengar. Kalau kamu minta syafaat, tuh syafaati orang-orang. Ayo kamu minta apa? Akan diberi. Ya, maka fa'arfa'u ra'si, kata beliau, aku angkat kepalaku, fa'usni ala rabbi bisana'in wa tahmidin yu'allimunihi. Kemudian saya memuji Allah, memuji Tuhanku dengan pujian yang diajarkan saat itu. Sekarang saya nggak tahu pujiannya apa. Tsumma ashfa'u fayahuddu li haddan fa akhruju fa udkhiluhumul jannah. Lalu kemudian aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan hak syafaat, diberikan satu makom namanya maqamam mahmudah. Maqamam mahmudah, itu maqamam mahmudah tuh saat itu makom yang terpuji, saat orang-orang
nggak ada yang bisa nolong, Nabi Muhammad sendiri yang bisa nolong. Makanya ketika kita selesai azan, kita baca Allahumma rabb hadhihi ta'ati tamah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wa ba'athu maqamam mahmuda. Ya, itu syafaatul uzma yang punya Nabi Muhammad. Setelah itu ada syafaat fi idkhali fariqil jannah bighairi hisab. Ada syafaat untuk memasukkan sekelompok orang ke dalam surga tanpa hisab. Ini kata Nabi Muhammad, yadkhulu min ummatil jannah sab'una alfan bighairi hisab. Akan masuk dari umatku ke surga 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Gak usah dihisab. Oh yes, anjing. 70.000 orang. Maka seorang laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah ayyaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan saya termasuk yang 70.000. Maka Nabi mengatakan, Allahumma ja'alhu minhum. Ya Allah, jadikan dia yang termasuk yang bagian dari 70.000 orang. Ya. Kemudian summa qama akhar, yang lainnya ikut berdiri mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah ayyaj'alani minhum. Saya juga minta didoakan ya Rasulullah termasuk orang yang 70.000 masuk surga tanpa hisab. Kata Nabi, sabaqaka biha Ukasyah. Wa wis didahului Ukasyah. Ini panjang ceritanya. Jadi ada umatnya Nabi Muhammad yang masuk surga 70.000 tanpa hisab. Ada yang mengatakan 70.000, tiap satu orang boleh membawa 70.000 orang. 70.000 kali 70.000 pira. Ya umat Kanjeng Nabi miliaran. Lalu kemudian ada syafaat, itu orang dapat syafaat masuk surga tanpa hisab. Lamun bahasa kita ngene kan, ya syafaat sing beli bener tapi daftar apa orang tanpa tes. Itu syafaat sing ora bener. Yang berikutnya ada syafaat untuk fi ziyadatid darajat. Syafaat untuk meninggikan derajat. Orang derajatnya segitu, dikasih syafaat oleh Nabi jadi tinggi derajatnya. Ya, ada syafaat begitu. Ada syafaat untuk orang-orang yang pelaku dosa besar, orang yang melakukan dosa besar yang seharusnya masuk neraka. Ya, seharusnya masuk neraka, tapi disyafaati oleh Nabi Muhammad, syafaati li ahlil kabair min ummati. Ini hebatnya Nabi Muhammad. Syafaatku itu adalah untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Masya Allah. Wong umatnya Nabi Muhammad waktu di dunia nggak kenal Nabi Muhammad, suka zalim ke Nabi Muhammad, malah ditolong oleh Nabi Muhammad. Kurang baik apa Nabi Muhammad? Orang-orang yang harusnya masuk neraka disyafaati oleh Nabi Muhammad nggak jadi masuk neraka. Mudah-mudahan kita termasuklah, inilah mudah-mudahan. Iya, ngerasa dosa. Ada lagi nih, kalau ini naudzubillah kita. Asy-syafa'atu fi ikhraji ahlil kabair minan nar. Ada syafaatnya Nabi, orang masuk neraka dikeluarkan dari neraka karena disyafaati Nabi. Naudzubillah ini, naudzubillah ini. Ini hadisnya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, syafaati li ahlil kabair min ummati. Umatnya Nabi Muhammad masuk neraka dulu, udah masuk neraka, gesong, rumpung apa sih, diangkat oleh Nabi Muhammad ke surga. Ada yang begitu, tapi naudzubillah. Ada syafaat bagi orang yang mati di Madinah. Insyaallah ada syafaat ini. Sampai dalam hadis sahih Imam Ibnu Hibban dikatakan begini, man istata'a minkum ayyamuta bil Madinah falyamut bil Madinah. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk mati di kota Madinah, hendaklah dia mati di kota Madinah. Fa inni asfa'u liman mata biha, karena aku, kata Nabi, akan mensyafaati orang yang mati dan dikubur di kota Madinah. Pengen beli mati di kota Madinah? Pengen kok haji, gelem beli lamun haji terus mati nih kan, beli balik mana gelem beli. Aduh, ora
bini kita masih ayu. Kayak repot gitu. Aku kawin maling sana. Kemudian ada syafaat untuk orang yang pernah ziarah kubur kepada Nabi. Ini hadisnya Sunan Baihaqi, dalam Sunan Baihaqi dalam Kitabul Hajj, bab ziarah kubrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man zara qabri, siapa yang menziarahi kuburku, au qala man zarani, barang siapa yang menziarahi aku, kuntu lahu syafi'an au syahidan, maka aku akan menjadi pemberi syafaatnya, akan jadi saksi dia. Wa man mata fi ahadil haramain, dan barang siapa yang mati di kota Mekah atau Madinah, ba'athahullahu fil aminina yaumal qiyamah, akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan aman, tenang, sentosa, bangsa jun perlu takutan, dia tenang aja. Nah, mati di Mekah Madinah. Mbah Maimun Zubair itu yang wafat di Mekah, yang kuburannya dibongkar masih utuh, jenazah wangi itu. Di tahun beliau wafat tuh beliau pengen naik haji, sama anak-anaknya dicegah, ngamuk beliau. Apa kamu melarang-larang saya untuk berangkat haji? Kan Mbah Maimun tiap tahun naik haji. Ya, di tahun itu anak-anaknya nyegah, udah sepuh gitu. Mungkin beliau kerasa. Ya, Masya Allah. Nah, beliau wafat di Haramain, kemuliaan. Ya, kemuliaan. Tapi kapan beli sholat, beli apa, wah ya sing bumi dikirim ning malaikat diajak kan kirim transfer mana ning Israel tangan dia. Serosot bumi. Karena ini ada kisah, tapi jenengan boleh percaya boleh enggak. Ada orang tinggal di kota Madinah enggak ada kerinduan kepada Nabi. Sebaliknya ada orang tinggal di luar kota Madinah tapi sangat rindu Nabi. Keduanya mati, sama-sama mati. Ya, sama-sama mati. Dikubur di tempat daerah masing-masing. Saat ada satu peristiwa yang di Madinah dibongkar, ternyata jenazahnya sudah berubah, viral. Yang di sana juga kebetulan jenazah kuburannya itu karena satu dan lain hal dibongkar, itu tertukar, hilang jenazah yang di sini jadi ke sana, yang sana jadi ke sini. Itu kecil bagi Allah. Jangankan bagi Allah, bagi malaikat. Nabi Sulaiman minta untuk memindahkan singgasananya Ratu Bilqis. Ya, itu antar negara. Singgasana Bilqis itu jangan dibayangkan kayak mimbar begini. Itu besarnya seperti satu rumah yang megah. Maka di dalam Quran jin Ifrit mengatakan, saya bisa memindahkan singgasananya Bilqis sebelum engkau berdiri Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, kelamaan. Ada Asif bin Barkhoya, bukan nabi, bukan rasul, wali. Saya bisa memindahkan sebelum engkau berkedip matamu, sebelum engkau buka matamu sudah pindah. Itu singgasana yang besar, apa boleh jenazah yang kecil, seletik malaikat kayak tembus. Ya Allah. Awas nih. Jadi ya tentu harus dengan perkara iman. Lalu kemudian kita selesaikan syafaatnya. Syafaat untuk terbukanya pintu syafaat untuk membuka pintu surga. Ati babal jannati yaumal qiyamah, kata Nabi, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat, fa astaftihu, aku minta dibuka. Penjaga pintu surganya bertanya, man anta, siapa kamu yang di luar? Muhammad. Bika umirtu la aftahu li ahadin qablak, aku diperintahkan kalau engkau belum masuk nggak boleh ada orang masuk, nggak boleh saya membuka pintu kalau bukan engkau permintaannya. Nah, lalu kemudian ada syafaat untuk orang yang menjawab azan. Idza sami'tumul muadzin, ketika kalian dengar azan, faqulu mithla ma yaqul, katakan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Tsumma shallu alayya, ada sholawate. Hadis ini hadis riwayat Sahih Muslim. La ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Ana sholawati. Tsumma shallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bi asyra. Tsumma salu li al-wasilah. Kemudian mintalah kepada Allah untukku al-wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah. Wasilah kan
Gimana Allahumma rabb hadhihi ta'ati tamah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Itu wasilah itu kedudukan di surga yang sangat tinggi. La tambaghi illa li'abdin min ibadillah. Wa arju an akuna ana huwa faman sa'alallahu lil wasilah. Siapa yang menjawab azan mohon wasilah untuk Nabi Muhammad, halat alaihi syafa'ah, wajib baginya syafaatku. Jadi di antara cara untuk memperoleh syafaat Nabi, tiap ada orang azan jawabi, selesai azan baca sholawat dan doa Allahumma rabb hadhil da'watit tamah. Lalu kemudian ada syafaat, dikit lagi ada syafaat untuk orang-orang kafir yang hikmah, yang yang baik kepada Nabi, termasuk syafaat kepada Abu Lahab. Ya, sahih dalam Sahih Al-Bukhari, Abu Lahab masuk neraka disiksa, tapi diringankan siksanya karena bergembira, membantu, menghormati khidmah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu syafaat macam-macam, dan kita semua juga bisa saling mensyafaati, insyaallah. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sisai anasing majing surga, anasing majing neraka. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma rahamna waj'alhu lana imaman wa nuran. Nasina wa'allimna jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar faj'alhu lana hujjatan ya rabbal ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad SAW jamil anbiya wal awliya syuhada salihin wa ila ruhamatil muslimin ammah khususan la rahil marhumin wal marhumat. Ayo Pak Bu, keluarga yang sudah meninggal disebut Kiai Qasim Qawi, Syekh Sirot Hudari wal Habib Mudhir bin Fuad bin Abdurrahman al-Musaqi Abdul Karim Jisan Jumamah. Para pendiri Masjid Baitul Muttaqin, jamaah Masjid Baitul Muttaqin, keluarga kami semua ya Allah, alladzina sabaquna bil iman, yang mereka telah wafat, yang mereka wafat mendahului kami, yang wafat dalam membawa iman. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum syai'un lillailahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.